Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 23 September 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kita. Kita mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagimu Bapa pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapa, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu atas dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami bersyukur kami ada di pagi hari ini, kami ada sampai detik ini hanya karena kebaikan, kemurahan, pertolongan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuntunan-Mu sepanjang hari ini, penyertaan-Mu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mari beri kami hikmat pengertian daripada-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang terus menolong kami, menuntun kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami yang menuntun kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, jangan membeda-bedakan. Daam mimak pasi sengaran, sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup bersesama, sikap saling mengasihi dengan tidak membeda-bedakan adalah tindakan yang seharusnya terjalin satu dengan yang lain. Karena dengan mengasihi semua orang, sebuah komunitas akan sehat dan relasi yang terjalin menjadi baik dan membahagiakan. Namun, jika memperhatikan pola hidup orang percaya masa kini, kasih yang merangkul semua orang tampaknya semakin berkurang. Contohnya, banyak anak muda membuat kelompok-kelompok yang hanya mengasihi dan mementingkan kelompoknya. Di lain sisi, sebagian orang tua lebih memilih untuk menyibukkan dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga anak-anak terabaikan.
Sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok terkadang terjadi dalam gereja, di mana pelayanan hanya terfokus pada beberapa orang atau sekelompok saja. Padahal semua orang harus dilayani dalam kasih tanpa membeda-bedakan. Persoalan seperti itulah yang ditegaskan dalam teks ini, bahwa ketika kita melayani, rangkullah semua orang di dalam kasih. Seperti Paulus yang ketika ia melayani, dia melayani dalam kerendahan hati. Saat akan membagikan Injil Yesus Kristus kepada orang Yahudi, dia masuk ke kehidupan orang Yahudi. Begitupun saat berhadapan dengan ahli Taurat dan orang lemah, Paulus hadir dan menjadi bagian dari mereka. Tindakannya ini bukan berarti dia terbawa arus dan tidak bisa mengendalikan dirinya, namun justru menegaskan bahwa pelayanan itu hendaknya dinyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tujuannya jelas, agar semua orang merasakan cinta kasih Kristus. Menjadi perenungan bagi segenap orang percaya masa kini. Apakah pelayanan yang dilakukan selama ini adalah pelayanan kasih bagi semua orang? Atau justru hanya mementingkan pribadi atau kelompok tertentu? Firman-Nya jelas, yakni pergilah dan layanilah semua orang di dalam kasih bagi semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kami Bapa atas kasih Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini Engkau mengajarkan kepada kami. Dan Rasul Paulus menjadi teladan bagi kami, bahwa biarlah di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan, kami tidak membeda-bedakan siapapun, tetapi kami merangkul di dalam pelayanan semua orang ya Tuhan, karena kami semua adalah umat yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu Tuhan sungguh merema di dalam kehidupan kami. Bapa terima kasih, kami berdoa buat semua umat-Mu Jemaat Tangerang. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di sana, baik pendeta, para majelis, semua pengurus OIG, panitia pembangunan, panitia HRG, para pekerja di sana Tuhan, dan semuanya mari berkati persekutuan kami di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap pergumulan, di dalam keluarga rumah tangga Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Mereka yang berduka ya Tuhan, secara khusus buat keluarga Om Papa Sasta Tuhan, beri kekuatan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Semua rumpun keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Tuhan ada memberkati, menolong mereka, menopang mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu. Terima kasih Bapa, mereka Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan menolong mereka. Dan juga Tuhan Engkau melawat jiwa-jiwa, Engkau menjumpai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami ya Tuhan, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, tumbuh kembangnya anak-anak kami semuanya. Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhan Engkau ada bersama dengan kami, menyertai memberkati kami. Biar sepanjang hari ini hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.